Nyawa seorang balita nyaris jadi taruhan hanya karena keputusan yang mungkin dianggap sepele. Di tengah hujan deras dan suhu yang tiba-tiba anjlok, tubuh mungil itu tak mampu melawan dingin. Tangisnya pecah, bukan karena lelah, tapi karena tubuhnya mulai kehilangan panas. Ini bukan sekadar cerita pendakian, ini adalah peringatan keras bahwa alam tidak pernah bisa diajak kompromi. Peristiwa ini terjadi di jalur pendakian Gunung Ungaran, sebuah gunung yang dikenal ramah bagi pendaki pemula. Di sekitarnya ada banyak destinasi populer seperti Bandungan, Candi Gedong Songo, hingga Rawa Pening. Tapi di balik keindahan itu, alam tetap punya sisi yang tidak bisa ditebak. Sabtu siang, 11 April 2026, sebuah keluarga kecil memulai perjalanan mereka. Seorang ayah, ibu, dan seorang balita perempuan berusia 1,5 tahun. Mereka mendaki, mungkin dengan harapan menikmati alam. Mungkin juga sekadar menghabiskan waktu bersama. Namun, siapa sangka, perjalanan itu hampir berubah menjadi tragedi. Awalnya, cuaca terlihat bersahabat. Langit cukup cerah, tidak ada tanda bahaya. Namun di pegunungan, semuanya bisa berubah dalam hitungan menit. Saat mereka tiba di kawasan puncak Bondolan, hujan turun deras. Angin bertiup kencang. Suhu langsung merosot drastis. Dan disitulah kondisi paling rentan mulai terasa. Tubuh kecil sang balita tidak mampu menahan dingin ekstrem. Ia mulai menangis tanpa henti. Tangis yang bukan sekadar rewel, tapi sinyal bahwa tubuhnya mulai kehilangan panas secara serius. Gejala hipotermia mulai muncul. Di situasi seperti ini, waktu adalah segalanya. Terlambat sedikit saja, risikonya bisa jauh lebih besar. Beruntung, saat itu tim SAR gabungan dari Basarnas sedang bersiaga dalam kegiatan di area tersebut. Begitu menerima laporan, mereka langsung bergerak cepat menuju lokasi. Bayangkan medan yang harus dilalui, jalur licin, hujan deras, kabut mulai turun. Tapi waktu tidak bisa menunggu. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan penanganan darurat. Tubuh balita dibungkus dengan emergency blanket, selimut khusus untuk menjaga panas tubuh. Perlahan, suhu tubuhnya mulai distabilkan, tangisnya mulai mereda, dan setelah kondisi cukup aman, proses evakuasi dilakukan. Balita itu digendong turun bersama kedua orang tuanya, menuju base camp Perantunan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Balita tersebut diketahui bernama Lanlan, warga Tembalang, Kota Semarang. Menurut keterangan dari BPBD Jawa Tengah, sang balita kini telah kembali ke rumah dalam kondisi selamat. Sebuah kabar yang melegakan, tapi juga meninggalkan banyak pertanyaan. Si bawahnya sana dulu, huh? Jaga di mana? Anaknya mana? Ini adalah gimana? Ini adalah gimana? Coba gini, ini gimana? Ya, bentar ya, ya. Ini. Kejadian ini pun viral di media sosial. Video evakuasi yang beredar memperlihatkan bagaimana balita itu dibalut selimut darurat, digendong menuruni jalur pendakian. Reaksi warganet pun bermunculan. Banyak yang menyoroti satu hal penting. Apakah keputusan membawa balita ke medan seperti ini sudah benar? Ada yang berkomentar, jangan sampai keinginan orang tua mengalahkan keselamatan anak. Yang lain mengingatkan bahwa anak kecil seharusnya dikenalkan alam secara bertahap, bukan langsung ke kondisi ekstrem. Hipotermia bukan hal sepele. Di pegunungan, suhu bisa turun drastis dalam waktu singkat, apalagi saat hujan dan angin kencang. Tubuh orang dewasa saja bisa kewalahan, apalagi balita yang sistem pengatur suhu tubuhnya belum sempurna. Tanpa penanganan cepat, kondisi ini bisa berbahaya. Dan inilah yang sering dilupakan. Mendaki gunung bukan sekadar wisata. Ini adalah aktivitas yang butuh persiapan, pengalaman, dan pemahaman risiko.
bukan hanya soal sampai puncak, tapi tentang bisa kembali dengan selamat. Peristiwa ini memang berakhir dengan selamat, tapi tidak semua cerita punya akhir yang sama. Kadang, satu keputusan kecil bisa membawa dampak yang sangat besar. Alam selalu indah, tapi juga selalu punya cara untuk mengingatkan manusia bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Dan ketika itu menyangkut anak-anak, keselamatan harus selalu jadi yang utama. Yang lagi ramai banget, ternyata balita yang hipotermia di gunung itu, orang tua itu sempet cekcok. Buat yang belum tahu kronologi detailnya, gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi Sabtu tanggal 11 kemarin itu, ada pasangan suami istri yang ucuk-ucuk datang bawa anaknya umur 1,5 tahun buat ngedaki gunung. Pas pendaftaran, petugas ini udah ngasih peringatan keras ya, karena si orang tua ini bawa bayi di kondisi alam yang tidak menentu. Tapi si orang tua ini menyatakan sanggup menanggung resiko dan bertanggung jawab penuh terhadap anak mereka yang masih 1,5 tahun. Begitu sampai pos 4, si suami ini ngotot ya, mau terus lanjut sampai ke puncak, tapi si istrinya ini mau turun ke base camp, udah gak mau lanjut lagi. Nah ini cekcok nih mereka berdua. Di tengah lagi debat nih orang tuanya, si bayinya ini rewel, nangis terus, gak berhenti-berhenti, makin kenceng. Beruntungnya ada tim SAR yang lagi ngelakuin kegiatan SMR. Anggota SAR tersebut langsung menenangkan si bayi dan memberikan emergency blanket supaya bayinya hangat karena cuacanya lagi dingin. Tapi bayinya tuh dalam kondisi sehat, jadi itu sebagai tindakan preventif aja supaya bayinya nggak kedinginan. Setelah itu si bayi dan juga kedua orang tuanya dibawa turun oleh anggota SAR ke base camp. Segitu aja rangkuman dari gue, menurut kalian gimana? Sebagai penggiat alam yang juga suka membawa anak ke gunung, gue terus prihatin atas kejadian yang menimpa seorang balita perempuan yang terkena hipotermia di Gunung Ungaran. Tapi tenang guys, semua itu nggak akan terjadi ketika memang persiapan lu udah matang. Kecelakaan di gunung itu bisa menimpa siapapun teman-teman, termasuk seorang balita maupun seorang pendaki profesional. Jadi kurang bijak lah ya kalau kita menjudge ya kan. Apalagi sampai mengeluarkan atau berkomentar dengan kata-kata yang tidak pantas. Lewati 3 tahapan ini ketika kalian memutuskan untuk mengajak anak kalian ke gunung. Yang pertama, kenalkan si anak dengan hawa dingin di gunung. Kalian bisa ajak camping ground, namun tetap harus dibarengi dengan alat yang safety seperti tenda, jaket untuk si anak, selimut, dan lain sebagainya. Jika si anak sudah terbiasa dengan hawa dingin di gunung, tidak rewel, tidak nangis, baru kita akan naik ke tahap selanjutnya. Tahap kedua, kita ajak si anak untuk trekking seperti ke air terjun, ke bukit, ataupun ke trek-trek yang memang tidak terlalu sulit. Jika memang sudah terbiasa, baru kita akan naik ke tahap selanjutnya. Tahap ketiga yang terakhir, kita mulai ajak si anak untuk mendaki gunung. Pilih gunung yang medannya tidak terlalu sulit, atau kalau perlu kita bawa guide maupun tim backup. Kesiapan alat pun harus sangat safety. Alat yang wajib kalian bawa adalah baby carrier. Yang kedua adalah pakaian untuk si anak ataupun jaket untuk si anak. Nah, kalian bisa menggunakan jaket dari brand Reptorial ini. Jaket ini khusus dibuat untuk anak usia 0 sampai dengan 4 tahun. Menggunakan isian bulu angsa Pilpower 800, jaket ini sudah terbukti hangat digunakan hingga ketinggian 4000 mdpl di Annapurna Base Camp. Selain fungsinya sebagai jaket, karena ini modelnya sudah jumpsuit, jaket ini pun bisa digunakan sebagai sleeping bag ketika anak tidur. Gimana teman-teman? Ribet kan bawa anak ke gunung? Mendaki gunung bareng anak itu berat, kamu gak akan kuat, makanya jangan nekat.